One, two, three, four, go. Ampun elitis. Kembali lagi bersama dengan gua di podcast Wibu Gliken. Ini adalah hal yang luar biasa. Kita bicara dengan orang yang baru ya di dunia Instagram ya. Namanya apa ya? Wibu Jalur Sejarah Ide, Amin. Iya, Wibu Jalur Sejarah Ide. Ya, ini yang sangat luar biasa banget ya karena dia mengundang saya gitu padahal saya belum kenal dia. Biasanya kan saya kan selalu browsing tentang anime gitu. Tapi yang kali ini malah apa ya? Malah berhasil berhasil dipertemukan gitu ya secara tidak sengaja ya. Apa mungkin saya juga suka dengan konteks segala ya. Konteks sejarah mungkin. Oke. Ya, terutama Kang. Suatu kebetulan ya. Oke, Min, saya mau tanya, Min. Mimin bikin konten YouTube ini konten Instagram ini kapan, Min? Kalau yang akun Wibu Jalur Sejarah ini memang akun baru, tapi akun sejarah saya sudah bikin kurang lebih sekitar 7. Cuman karena saya ganti-ganti akun dan hapus terus bikin lagi, jadi akun terus. Akun waktu itu ada akun IJN Atago punya saya juga, sudah kira-kira hampir 700 follower, cuman karena saya hapus lagi jadi saya sering mengulang dari awal. Oh, sering mengulang dari awal ya. Itu kenapa mengulang dari awal? Apa karena distract atau gimana? Di banned Instagram juga pernah. Juga kadang saya hampir terlalu sibuk dengan tugas sekolah jadi tidak sempat membuat konten sama sekali dan follower sering berkurang juga. Oke, jadi untuk konten YouTube belum ada ya, Min? Itu belum ada YouTube? Kalau YouTube saya belum ada. Oh, baru ada, Instagram ya? Dan TikTok. Ya. Oke, nanti biar aku bilang sama teman-temanku kalau misalkan pergi ke zona sejarah, yang penting masih ada jiwa wibunya kan. Masih nonton anime berarti ya, Min? Atau masih main game mungkin Ya, atau baca masih. manga gitu? Masih ya. Kalau baca manga enggak sih, tapi kalau anime ya. Oke, saya mau tanya dulu lah, background daripada pembuatan Instagram ini apa? Apa karena ingin memberikan edukasi atau bagaimana? Soalnya ini jalur yang baru loh. Iya, pertama saya memberikan edukasi karena Maaf, itu Min. hanya ya. Maaf tadi nggak apa tadi gimana, Min? Apa putus-putus? Oh, sekarang sudah nyambung. Sudah nyambung. Cek. Coba cerita lagi, Min. Oh ya. Karena saya lihat kasusnya kebanyakan wibu zaman sekarang hanya menyukai anime saja, tapi tidak dengan negara Jepangnya begitu. Mungkin Soalnya, ketika kita lihat kasus seperti yang saya lihat ya, yang dari beberapa komentar, saat contoh Perdana Menterinya Jepang sendiri, Fumio Kishida menyatakan mendukung Ukraina, wibu malah banyak yang menghujat. Tidak tahu bahkan Fumio Kishida itu siapa. iya sih, benar. Itu asal mulanya ada sebuah berita bahwa Perdana Menteri Jepang saat itu mendukung kemerdekaan Ukraina gitu ya, padahal malah kena hujat. Padahal kita tahu lah, Jepang sendiri kan jajahan Amerika Serikat, kalau nggak salah, benar nggak? Iya benar, Jepang juga pernah dijajah Amerika Serikat sekitar tahun 45 sampai tahun 52 kalau nggak salah. Enggak, maksudnya kalau ya oke lah kalau untuk apa? Ya. Maksudnya setelah perang dunia kedua kan ini Amerika berhasil mendapatkan wilayah Jepang seutuhnya, nggak mungkin dong Jepang melakukan comeback kemudian menang lagi, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin memang. Nggak mungkin, makanya inilah. Karena waktu itu supply Jepang juga dari Amerika waktu Perang Dunia Pertama, jadi juga nggak ada harapan untuk Jepang untuk melawan Amerika. Perang Dunia Pertama ini ya, Min, kalau bagi saya dari saya baca itu Jepang pernah sih terlibat dalam Perang Dunia Pertama, tapi akhirnya menang meskipun akhirnya kalah melawan krisis dunia kalau nggak salah itu tahun 1930 ya, Min. Ya, benar-benar. Namanya krisis? Hanya sedikit pertempuran. Oh, namanya krisis. Enggak, biar kita ada saya sejarah lupa ceritanya kalau nih. Oh iya. Karena apa?
karena ya gimana ya, sejarah Indonesia kan menarik, tapi kalau sejarah Jepang kan mungkin Mimin bisa lebih baik lagi, karena kan sejarah Jepang kan kebanyakan tersimpan di dalam beberapa kisah epos, contohnya tentang Putri Kaguya itu yang paling populer, bahkan yang paling baru itu kisah Heike gitu. Jadi mungkin Mimin bisa jelaskan, tapi sebenarnya tanya dulu lah Min, tentang krisis apa di tahun 1930 yang membuat Jepang akhirnya harus membuat diri mereka menjadi blok sentral. Kalau untuk yang tentang krisisnya saya juga kurang tahu karena saya fokusnya pada Perang Dunia 1 dan 2-nya. Kalau di pertengahan saya tidak terlalu banyak literasinya. Oh iya ya. Jadi ya. Tapi Perang Dunia Pertama jujur aja ya, tidak pernah aku temukan ada yang namanya perang orang Jepang menggunakan kapal Zeppelin, nggak ada. Kayak Attack on Titan, jangan percaya. Ya. Kenapa? Karena Attack on Titan ya, aku tahu belakangan karena nggak taunya Eldia dan Marley. Eldia berada di Madagaskar dan Marley ada di semua Afrika. Jadi satu Afrika itu milik mereka semua. Memang benar-benar korup dan rakus wilayah tersebut. Yang anehnya kenapa ada pesawat Zeppelin lewat gitu. Padahal Jepang nggak pernah pakai pesawat Zeppelin. Jepang pakai kapal laut ada gitu. Iya, pesawat Zeppelin punya Jerman ya kalau nggak salah. Jerman, makanya setnya di Jerman. AOT bilang menggabungkan Perang Dunia Pertama sama Perang Dunia Kedua gitu. Tapi nggak disebutkan berapa usia masing-masing karakter gitu, dan kita nggak tahu juga nih apakah krisis Malaysia ada nggak ngaruh ke cerita tersebut gitu. Jadi ini semacam ada kontradiktif gitu. Sebagai pakar sejarah terkemuka di dunia wibu, bagaimana tanggapan Mimin sendiri kalau melihat fenomena Attack on Titan ini menjadi modal berikutnya untuk melihat perkembangan ke depan dalam peradaban sejarah? Pertama, kalau melihat anime bertema sejarah, kita jangan langsung menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di dalam anime itu adalah sejarah aslinya. Karena banyak sekali cerita campuran-campuran sejarah, contohnya seperti anime Izeta, Sumatsu no Izeta, iya kalau nggak salah. Itu ceritanya digabung antara Perang Dunia 1 dan kedua. Meskipun alurnya sedikit mirip dan negara-negaranya juga hanya diganti nama, tapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah yang benar-benar terjadi. Kadang temanya memang sejarah, contoh mungkin kendaraan seperti tank atau pesawat mungkin sama ya, cuman untuk peristiwanya sendiri kan belum dipastikan, belum mesti benar. Iya, benar banget, benar. Soalnya ya udah banyak, memang benar sih, memang dalam setiap anime itu pasti ada penyimpangan kecuali karakternya. Misalkan kayak karakter Fate series kayak kayak siapa sih Joan the Arc itu benar-benar nyata banget dia ada diadaptasi gitu. Jadi ada beberapa stigma yang berbeda gitu sih. Kemudian tentang Spy Family yang sedang viral itu juga itu ada sih background sejarahnya gitu tentang NATO dan juga Fakta NATO sama Fakta Warsawa ada. Fakta Warsawa ya. Kayak gitu. Dan terakhir kalau yang mana? Maaf, kalau anime ongoing biasanya saya tidak ikut karena saya nunggu komplit dulu biar nontonnya langsung gas. Oke, kalau saya begitu belum nonton Spy X Family. Oke, kalau begitu Mimin suka nonton anime ya. Berarti anime favorit Mimin apa coba kalau boleh saya tahu? Hyoka. Hah? Hyoka. Hyoka. Tahu. Min, bentar. Iya. Bentar dulu. Adminnya gimana ya? Instagram Wibu Sejarah tapi nonton Hyoka. Bagaimana bisa membuktikan kalau ini benar-benar wibu yang harus sesuai dengan jalurnya? Kok menyimpang dari kenyataan? Pertama, kok menyimpang dari kenyataan? Banyak yang bilang Hyoka bikin ngantuk, memang baru 12 menonton bagus. Tapi please Min, saya kira Mimin orang nonton anime jalur yang ini, yang sejarah ini peradabannya besar gitu. Saya menamakan akunnya jalur sejarah karena saya suka sejarah Jepang dulu, samurai, terus zaman Sengoku. Setelah itu saya lihat anime-anime kayak Sengoku Basara, terus anime-anime yang bertema Perang Dunia Kedua. Saya tertarik, baru saya mulai suka sama nonton anime. Waktu itu saya hanya sekedar suka sejarah Jepang, tapi belum suka menonton anime. Kalau filmnya ini, kalau film-film Akira Kurosawa ada nonton nggak?
Film-film samurai Film-film? gitu. Akira Kurosawa itu juga ada apa? Ada era-era tersebut, ada era Sengoku. Kalau saya sih dulu sebelum nonton anime kan, karena kan anime kan punya kisah lebih menarik nih. Kalau film live action Jepang kan hanya Iya. sebatas di 2 sutradara populer, Akira Kurosawa sama Yasujiro Ozu itu yang paling populer. Kemudian ada Kinji Fukasaku yang Battle Royale. Kemudian masih banyak lagi itu. Maksudku ya ini kan ada apa? Ada stigmatisnya gitu. Gimana tanggapan Mimin? Mimin udah nonton film-film tersebut? Untuk saat ini mungkin belum ya. Oh, I see. Oke, balik lagi Kak soal anime tadi ya. Berarti apa? Berarti gimana tanggapan Mimin kalau misalkan ada perilisan, bentar lu, Mimin udah nonton Heike Story. Itu epic loh masih. Meskipun ada karakter fiktif bernama Ya, Biwa. Itu akurat nggak menurut Mimin Heike selama Mimin Monogatari. pantau? Kenapa? Itu akurat nggak Min? Yang Bisa cerita ulangi? Heike. Yang di anime Heike Iya, Monogatari. kenapa? Di anime Heike Monogatari, kenapa Min? Nggak bisa ulangi pertanyaannya? Oke, sebentar. Kan tentang apa yang Heike Oh, Monogatari itu apa namanya, ya. kan itu kan anime kan dirilis di fall 2021 di Netflix sebelum akhirnya dirilis di winter kemarin. Dan yang saya tanyakan adalah apakah anime Heike Monogatari yang merupakan adaptasi dari novelisasi kisah yang sama itu akurat atau enggak dengan sumber aslinya? Dengan sejarahnya. Heike Monogatari udah nonton? Sudah. Oke, saya akan jawab. Untuk antara animenya dengan sejarah aslinya tentang perang Genpei, soal kejadian pertempuran yang terjadi itu uh, hampir sama persis semua. Hanya saja tidak semua pertempuran diperlihatkan ya, mungkin karena soal durasi juga nggak bisa lama-lama. Ada beberapa pertempuran yang sangat inti yang diperlihatkan di dalam anime Heike Monogatari, seperti pertempuran Fujikawa, pertempuran Kurikara, dan pertempuran Danura. Pertempuran-pertempuran inti dalam perang Genpei yang diperlihatkan di anime tersebut. Oh, I see. I see. Jadi intinya udah benar ya. Terutama yang pemimpin Heike itu juga kena azab ya. Kalau nggak salah. Di scene tersebut. Ya, Benar nggak? kalau untuk sejarah tentang biografinya sendiri memang sumbernya masih sangat terbatas. Oh, terbatas. Karena Jadi nggak lengkap ya benar ya. ya sumber yang ada di internet itu kebanyakan diambil dari penulis-penulis barat yang menceritakan tentang Jepang. Jadi nggak bisa terjamin. Kecuali kita tanya pada sumber historis langsung dari orang Jepang, mungkin baru kita bisa tahu apakah itu benar atau tidak. Oke, itu dia. Makasih atas informasinya. Untuk yang bagian tadi ya. Sekarang saya mau tanya kembali ke sejarah Indonesia. Sempat juga ada beberapa rumor kalau ada dua nih. Satu maaf ya, saya nengok siapa tahu ada yang ngintip gitu pasukan Shogun. Mas Ugi, saya mau nanya. Oh, ini Indonesia ya, bukan di Jepang ya. Oke, gini. Oke, gini aja biar cepat. Kalau boleh saya tahu, Min, benar nggak ada rumor bahwa Kaisar Jepang tahun Perang Dunia Kedua di Indonesia sempat dirumorkan masuk Islam. Padahal kita tahu sendiri bahwa Jepang pun sempat menyulitkan pergerakan Indonesia. Salah satunya melalui melalui adanya penangkapan kiai-kiai, misalkan kayak sang kiai gitu. Makanya kemudian di sisi lain ada namanya pembunuhan terhadap Kiai Haji Zainal Arifin, dan yang terakhir pendirian Miai dan Masyumi gitu. Itu kemudian ada rumor baru lagi tentang Kaisar Jepang masuk agama Islam. Itu propaganda atau sebenarnya apa itu? Atau sekedar cari muka? Memang propaganda ya, karena Kaisar Jepang sendiri sudah jelas sekali bahwa agamanya adalah agama Shinto, agama asli Jepang. Dan mayoritas di Jepang memang agamanya adalah Shinto. Tapi yang memprihatinkan adalah setelah kalahnya Jepang oleh Amerika, Amerika malah menyalahkan agama Shinto tersebut, di mana itu membuat orang Jepang jadi berperang mati-matian kan, sampai ingin menjajah negara-negara sekitar.
Ini adalah hal yang perlu dibenarkan ya, karena agama Shinto sama sekali tidak menyerukan untuk berperang, terus apalagi sampai menjajah. Bahkan dari beberapa sumber yang saya baca, bahwa Kaisar Jepang saat itu, Kaisar Hirohito, sama sekali tidak terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Oh, Singkatnya gini, yang merencanakan perang itu Jenderal tertinggi Angkatan Darat Jepang waktu itu, yang sekaligus Perdana Menteri Hideki Tojo. Mungkin pernah dengar ya namanya, Hideki Hideki Tojo ya, Tojo. ya. Hideki Tojo itu orang yang dekat sama Soekarno juga, dan beliaulah yang meminta pendirian Putra gitu, loloskan Putra. Benar nggak sih, Iya, Min? juga yang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Amerika di Pearl Harbor. Sebagian mungkin tahu ya kalau perencanaan tersebut adalah Admiral Laksamana Besar Isoroku Yamamoto. Padahal jika kita menonton filmnya Admiral Isoroku Yamamoto The Chief, saya lupa keluaran tahun berapa, itu dijelaskan bahwa Yamamoto menyerang Pearl Harbor atas perintah Laksamana yang lebih tinggi, yang Laksamana tertinggi sekaligus Menteri Angkatan Laut Jepang waktu itu. Kalau tidak salah namanya Osami Nagano. Belum pernah dengar. Yang kita tahu adalah yang Tadashi Maeda. Itu udah Oh ya, Tadashi Maeda. Tadashi Maeda yang dikenal dalam sejarah, tapi di sejarah Indonesia, tapi nama baru yang disampaikan oleh Mimin sendiri mungkin terkesan asing gitu. Karena kan orang Jepang hanya mengingat Oh Tadashi iya, Maeda yang berperan. Bahkan saya pernah baca waktu saya pernah ini ya, kelas 4 pernah belajar IPS juga, kan belajar sejarah kan menarik banget dibahas tentang Jepang. Ada salah satu fakta iya. bahwa Jenderal Amami itu sempat bunuh diri di tahun 45. Benar nggak sih itu, Min? Ini nggak Jenderal dibahas siapa? di FB lain, nggak ada. Kevin Anggara? Nggak ada di FB anime lain, di FB historia lainnya nggak ada. Bahkan di YouTube Reels pun nggak ada yang bahas tentang masalah Jenderal Amami bunuh diri gitu. Jadi intinya ya tentang tadi Perwira Angkatan Laut sama semacamnya gitu, itu masih asing gitu. Jadi kita punya informasi yang yang aneh gitu. Gimana tanggapan Mimin? Kalau soal bunuh diri atau tidaknya saya juga belum baca dan kurang tahu. Tapi rata-rata jenderal Jepang ketika kalah perang memang kebanyakan bunuh diri ya, harakiri, demi menjaga kehormatan juga. Lebih baik mati daripada takluk pada musuh ya. Kira-kira singkatnya seperti itu prinsip mereka. Gitu ya. Oke, saya paham. Baiklah, Min. Untuk ini sekali ini apa ya? Gua kan bikin konten kan biasa kan menyeleneh. Nah, biasa kan lawak-lawak. Namun saat ini saya belum berani karena saya Ya, takut nanti Mimin merasa bahwa Anda ini main-main. Enggak, saya sekalian belajar juga edukasi gitu. Karena kan Mimin kan paham ya, sejarah. ya. Meskipun ya Mimin nonton Hyoka gitu, itu Ya, adalah sejarah. masih saya juga masih belajar sedikit-sedikit lah. Saya nggak tahu banyak hal karena sejarah Jepang itu juga luas dan sumber yang bisa didapatkan untuk saat ini juga tidak juga sangat terbatas. Karena mungkin saja apa yang sudah saya pelajari sekarang itu adalah dari hasil tulisan-tulisan orang Barat dan bukan tulisan orang Jepang sendiri. Karena itu saya belum 100% bisa memastikan apakah sejarah Jepang yang saya pelajari itu benar atau tidak sebelum saya ke Jepang dan pelajari langsung. Wah, Kira-kira berarti udah seperti ada itu. budgetnya dong ya. Udah ada Iya. budget dong. Kalau tak ada budget nggak mungkin dong pergi ke sana ke Jepang sendirian gitu. Atau misalkan ingin menikahi gadis cool di Jepang, bisa dapat informasi dari dia pun bisa berguna. Nggak mau coba cari istri di Jepang, by the way. Lagi cari-cari Wah, ilmu gitu atau cari literasi. cari istri Jepang ya, cari istri orang Jepang ya agak sulit juga sih. Ya mungkin cari cewek Indo yang tinggal di Jepang juga ya, lebih gampang. Enggak. Harus Jepang asli. Masa Anda kalah sama Soekarno? Bung Karno aja, dia istri ketujuh pun orang Jepang. Bayangkan. Mimin mungkin bisa, Iya, dan itu saya juga mungkin bisa, tapi kita dulu kendalanya di bahasa. Itulah. ya kalau bahasa Jepang sendiri. Wah, kendala sekali sih belajar N5 aja susah.
Ya, setidaknya yang penting apa? Yang penting kita senang-senang aja gitu. Ingatlah, Soekarno adalah wibu pertama di Indonesia. Event pertama Romusa, bukan saya ngerti. Bukan Bung Kasai. Event Ah, pertamanya Romusa. Main bongkar di apa jembatan sana tuh urus. Gak makan, gak minum kayak Dendos. Lebih kejam lagi. Terus kalau boleh saya, oke ini pertanyaan terakhir Min. Kalau boleh saya tahu Min, ya, ya. siapa wibu pertama di dunia? Kalau saya pernah baca juga ini, kalau nggak salah orang Yunani dari yang saya baca, mungkin mereka sudah tahu juga. Tapi kalau namanya nggak ingat, saya Orang tidak Yunani ingat. atau orang Spanyol? Tapi orang Yunani. Kalau yang saya baca orang Yunani sih. Kalau orang Spanyol saya belum dengar. Mungkin nanti coba saya cari dulu. Oke, ya karena apa? Karena jujur aja Marco Polo bukan orang pertama sih yang bahas begituan. Marco Polo terakhir kali itu ke Funan di Cina, bukan ke Jepang langsung. Oke, gimana Min? Udah podcast di sini, gimana rasanya? Feel good atau butuh babak kedua? Siapa tahu mau bahas lagi. Saya justru merasa kita malah mengangkat tema lain ya, bukan tema utamanya Heike Monogatari ini. Ini kita belum bahas tokoh Biwa di sini. Biwa kan tokohnya kan main kecapi. Iya. Kalau dia main apa? Main bareng apa? Bareng Soneta. Pasti dia bukan Biwa, dia Rhoma Irama. Jujur aja. Ya. Ya udah. Kalau ya. Oke lah Min. Oke Min, terakhir Min. Ya apa? Ini kalau dari saya Min, apa ya? Udah banyak kali yang mau dibahas ya. Mimin tahu nggak sih anime tentang sejarah lain yang akan dirilis tahun ini? Oh ya, satu lagi. Itu anime Samurai X remake dari Liden Films akan dirilis di bulan Oktober. Jadi Mimin siap-siap nonton ya. Oh ya, tapi jelas saya tunggu komplit dulu. Kalau ongoing saya kelamaan nunggunya. Ya nggak apa-apa, coba aja dulu. Siapa tahu kita bisa dari situ tahunya. Siapa tahu lebih detail lagi. Tapi kalau udah ada live action, udah ada anime selama 96, kuasa kita nggak perlu nonton remake lagi. Percuma. Iya, iya juga sih. Tapi kalau Dororo, gimana Min? Akurat nggak Dororo tentang zamannya? Wah, saya juga belum nonton yang itu. Oh, I see. Ya udah Min, thank you ya Min. Makasih ya Iya, udah memberikan konten sejarah yang berharga gitu bagi para pendengar podcast ini. Nanti akan dirilis di YouTube, nanti bisa dengar di Star FM, Spotify, Anchor, Google Podcast, dan Apple Podcast. Saya udah udah cukup ini ya, cukup puas gitu sama iya. Makasih banyak sendiri. juga sudah mengundang saya juga ya. Ya, padahal ilmu sedikit juga. Iya. Terima kasih Yang banyak. penting kita dulu Ya. suka-suka sejarah gitu. Kita penting kita berdua sejarah, kita berdua suka sejarah. Iya. Tapi kalau ada yang mau dibahas ke depannya lagi, nanti kita kontek-kontekan lagi ya. Oh ya, terima kasih banyak Min. Ya, terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Obrigado gozaimasu. Oke, saya tutup ya. 1, 2, 3, 4, go. Ya. Ampun, elitis. Thank you. Dadah, Min.